Jadi memberi salam itu adalah hukumnya sunnah, tetapi menjawab hukumnya wajib. Dan di dalam salam itu ada 3 hal yang kita sampaikan kepada saudara-saudara kita. Yang pertama keselamatan, tentu dunia akhirat. Yang kedua rahmat Allah, dan yang ketiga adalah keberkahan. Luar biasa, ini yang paling kita butuhkan dalam hidup ini. Makanya Nabi mengatakan afsyus salam, tebarkan salam. Jadi salam itu bukan hanya sekedar formalitas, tapi itu betul-betul doa. Dan setiap saat kita bisa menebarkan doa untuk diri kita dan saudara-saudara kita. Kita ulangi sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita diselamatkan dunia akhirat, termasuk diberikan kesehatan, yang sakit diberikan kesembuhan, anak-anak kita, cucu kita, keturunan kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, rumah tangga kita dijadikan sakinah mawaddah warahmah, diberikan rezeki yang halal, yang lapang, yang barokah, yang melimpah, dan diselamatkan dunia akhirat, diberikan rahmat Allah dan diberikan keberkahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian saya hormati jamaah salat subuh dan majelis ta'lim Masjid Al-Muhajirin. Ya, insyaallah semua kita senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah. Masyaallah. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala setelah kita salat subuh berjamaah. Kita lanjut ta'lim, kita luruskan niat kita. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan sekecil apapun menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Juga mudah-mudahan dengan kita selalu bersilaturahim, maka Allah lapangkan rezeki kita dan Allah panjangkan umur kita. Bahkan kita niatkan iktikaf di masjid, maka duduk-duduk kita di masjid ini sambil mendengarkan ta'lim insyaallah dicatat sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, jauh pulau dari Malaka, pergi haji ke kota Makkah, dengan bismillah ta'lim dibuka, semoga semuanya mendapatkan berkah. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan ini insyaallah kita akan membahas satu tema, tentu masih dari kitab At-Tazkirah ya, karya Imam Al-Qurtubi, wafat 671 Hijriah. Beliau sudah wafat lebih 800 tahun yang lalu. Yang pertama, bab ma jaa annal bahaima tasma'u adzabal qabri wa annal mayyita yasma'u ma yuqal. Bab tentang riwayat-riwayat yang menjelaskan bahwa al-bahaim, bahimah, binatang, ya binatang, tasma'u adzabal qabri, mendengarkan azab kubur, mendengarkan azab kubur, mendengarkan orang-orang yang diazab di alam kuburnya. Wa annal mayyita yasma'u ma yuqalu, dan sesungguhnya mayit,
orang yang sudah dikuburkan itu yasma, mendengar apa yang dikatakan. Jadi apa yang dikatakan orang hidup mereka bisa mendengarkan. Ya, makanya diantaranya kalau kita ziarah kubur, kita melewati pekuburan kan kita disunnahkan untuk memberikan salam. Ya, kalau salam itu tidak bermanfaat, bagi mereka buat apa? Ya kan? Jadi cuma mereka tidak bisa membalas. Jadi jangan seperti salam kita, assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam. Jadi kalau kita salamnya ke ahli kubur, assalamualaikum ya ahli kubur, jangan tunggu jawaban. Ya, tiba-tiba ada yang waalaikumsalam, malah kita kabur gitu. Ya, cuma sekalian. Di sini Al-Imam Al-Qurtubi kemudian mengutip beberapa riwayat dari para guru-guru dan para ulama. Yang pertama, riwayat Imam Muslim di dalam kitab Al-Jannah, hadis nomor 67 dan 68. Saya bacakan riwayatnya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainama huwa fi ha'itin di Bani Najjar, suatu ketika beliau berada di satu perkebunan milik kabilah atau suku An-Najjar. An-Najjar itu nama kabilah, nama marga, suku. Ala balghatihi, beliau sedang menaiki keledainya. Jadi Nabi itu punya tunggangan, jadi kendaraan. Kalau kita sekarang seperti motor lah ya, ya, onta. Nah, beliau dalam aktivitas sehari-hari yang jarak dekat itu menggunakan balgoh, baglah ya, baglah itu keledai, ya, keledai. Saya sering terbalik-balik, susu kedelai, susu keledai. Ya, binatang ya, hewan. Wa nahnu ma'ahu, dan kami, kata sahabat, membersamai beliau, bersama beliau. Jadi beliau itu kalau kebanyakan kalau pergi-pergi selalu dibersamai oleh para sahabat. Dan disitulah terjadi proses belajar mengajar, ta'lim, kan ilmu itu keluar muncul dari interaksi Nabi dengan para sahabat, lalu menjadi ilmu bagi kita semuanya. Idh hadat bihi, tiba-tiba tunggangan beliau itu, yaitu seekor keledai, masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Tiba-tiba kaget, ya. Fakadat tulqihi, dan karena dia kaget sampai Nabi hampir jatuh. Lompat itu namanya kan, keledainya. Wa idza kuburun, ternyata di situ ada kubur. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bertanya, man ya'rifu ashab hadhil kubur? Siapa yang mengetahui pemilik kuburan ini? Artinya siapa yang tahu orang-orang yang dikuburkan di sini? Ya. Faqala rajulun, maka berkatalah seseorang dari rombongan itu, ana, saya. Berarti dia tahu. Faqala, lalu Nabi bertanya lagi, famata mata haula, kapan mereka meninggal? Faqalu, lalu mereka berkata, matu fil isyraq, mereka itu meninggal di zaman kemusyrikan. Ya, jadi ada zaman kemusyrikan, ada zaman fatrah. Ya, jadi orang tua Nabi itu meninggal hidup pada zaman fatrah. Ya, makanya orang tua Nabi tidak masuk neraka. Seperti kata orang, kan ada orang sekarang dakwah perjuangannya itu bagaimana memasukkan neraka orang tua Rasulullah SAW. Apa keuntungannya kita menggiring opini umat
untuk memasukkan orang tua Nabi masuk neraka. Ya. Lalu kadang-kadang ada yang pakai riwayat, ya, yang juga itu multi tafsir juga, tafsiran. Ya. Tapi tafsir ulama yang paling kuat bahwa orang tua Nabi insya Allah masuk surga, karena dia hidup di zaman fatrah, bukan zaman musyrik, bukan orang musyrik. Dan tentu secara dalil logika saja, ya tentu masa orang tua Nabi, ya Sayyidul Bashar, Sayyidul Anbiya wal Mursalin masuk di neraka gitu. Ya, itu logika saja, kita pakai logika, kalau saya pakai dalil itu ada dalil nakli, ya ada dalil akli. Jadi kadang-kadang dalil itu cuma penggunaan akal saja. Ya. Jelaskan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kemudian bersabda, berkata, inna hadhil ummah, sesungguhnya umat ini, maksudnya orang-orang yang di dalam kuburan itu istilah kata ummah itu rombongan orang-orang, sekelompok orang ummah. Sesungguhnya umat ini atau orang-orang yang ada di dalam kuburan itu, maksudnya tubtala fi kuburiha, sedang diuji, sedang disiksa di dalam kuburnya. Ya. Nah itu yang membuat tadi dalalahnya kenapa Baglah, ya, keledai tadi itu lompat gitu kan, kaget karena dia mendengarkan azab kubur itu. Kemudian kata Nabi, falaula alla tadafanu la da'autullaha ayyusmi'akum min azabil qabri alladhi asma'. Seandainya, sekiranya saya tidak khawatir kalian tidak akan mau dikuburkan, kalian akan menolak nanti dikuburkan, maka aku akan berdoa kepada Allah agar apa yang aku dengarkan dari azab kubur itu juga kalian bisa dengarkan. Kalau Nabi berdoa kepada Allah, minta, ya Allah, perdengarkan azab kubur kepada umatku, kira-kira diterima gak sama Allah? Diterima, doa Nabi pasti mustajab. Tapi Nabi nggak mau mendoakan itu. Kata Nabi, seandainya, karena Nabi takut kalau umatnya mendengarkan apa yang terjadi di alam kubur, maka tidak ada orang yang mau dikuburkan itu, karena dahsyat, menakutkan, mengerikan itu. Maka Nabi tidak mendoakan itu. Maka bersyukurlah kita kepada Allah karena tidak diperdengarkan, ya, azab kubur, dan hanya tapi makhluk yang lain kecuali manusia dan jin itu mendengar, termasuk binatang. Nah, jadi di sini pelajarannya bahwa beberapa diantaranya, bahwa pertama ada azab kubur, ya, ini salah satu dalil, banyak sekali dalil tentang azab kubur. Yang kedua, bahwa orang yang mati dalam keadaan musyrik itu pasti diazab. Bahkan itu dosa yang paling besar dalam 70 dosa besar yang ditulis oleh Al-Imam Al-Zahabi dalam kitabnya berjudul Al-Kabair, dan hampir semua itu ranking paling pertama daripada dosa-dosa itu adalah dosa musyrik. Begitu juga perintah yang paling pokok, ya, adalah ibadah kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Perintah kedua adalah wabil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Dan kemudian juga bahwa manusia tidak bisa mendengarkan, ya, kita yang hidup ini tidak bisa mendengarkan apa yang terjadi di alam kubur. Tentu kecuali yang dikecualikan seperti baginda Rasulullah SAW. Nah, kemudian jelaskan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga Al-Qurtubi di sini mengutip riwayat Imam Muslim juga.
anna Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW waqafa ala qatla Badri. Beliau berdiri, wukuf itu artinya berdiri, berdiam. Jadi datang berdiri di depan orang-orang yang terbunuh pada perang Badar. Ya. Minal musyrikina, dari kalangan orang-orang musyrik. Faqala, lalu beliau berkata di depan kuburan orang-orang musyrik yang mati, yang tewas ya. Jangan bilang gugur, kalau orang-orang musyrik seperti tewas. Lalu beliau berkata, ya fulan ibni fulan. Ya fulan ibni fulan. Disebutkan namanya satu-satu. Karena lawan Nabi dan lawan umat Islam di perang Badar itu ada banyak juga orang-orang yang dari kerabatnya yang tidak masuk Islam kan. Jadi beliau kenal, dan beliau ini orang familiar, bergaul ya dengan orang-orang di Makkah. Jadi beliau menyebutkan nama-namanya, terutama tokoh-tokohnya kan, pimpinan-pimpinan pasukan musyrik yang sudah tewas itu. Ya fulan ibni fulan, ya fulan ibni fulan. Hal wajadtum ma wa'adallahu wa rasuluhu haqqan? Apakah kalian telah mendapatkan apa-apa yang telah dijanjikan Allah dan Rasulnya telah benar, hak, nyata? Fa inni, karena sesungguhnya aku wajadtu ma wa'adani rabbi haqqa, aku telah mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah kepadaku. Hak, benar. Ya. Jadi ngomong kepada orang yang meninggal, yang telah meninggal itu, yang telah tewas dari orang-orang musyrik. Faqala Umar, lalu Umar bertanya, loh kok ini Nabi aneh kok ngomong sama orang meninggal? Ya, kalau kita sekarang misalnya datang ke kuburan orang tua kita, lalu kita ngomong ke orang tua kita, Pak, Bu, ini saya datang nih, pasti orang menuduh kita musyrik. Musyrik ini ngomong sama orang mati. Apakah kalau kita ngomong sama orang meninggal dunia langsung musyrik? Nabi ngomong kepada orang meninggal. Salam itu aja omongan kita. Salam kepada ahli kubur, ya assalamualaikum ya ahli kubur. Kan kita ngomong pada ahli kubur. Apa kita musyrik? Lalu kata Umar, faqala Umar, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa tukallimu ajsadan la arwaha fiha? Bagaimana engkau mengajak berbicara jasad-jasad yang tidak punya ruh lagi, yang sudah meninggal dunia? Qala, lalu Nabi menjawab, Nabi bersabda, ma antum bi asma'a lima aqulu minhum. Kamu tidak lebih mendengar daripada aku. Ya. Jadi kalau kamu tidak mendengar, saya dengar. Karena Nabi Rasulullah punya mukjizat. Kalian tidak mendengarkan apa yang aku dengar dari mereka, dari orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ghaira annahum la yastati'una ayyaruddu 'alaikum syai'a. Hanya saja mereka tidak sanggup untuk menjawab dan ngomong balik kepada kalian karena sudah di alam barzakh. Mereka tidak bisa jawab. Dan bahaya juga ya kalau kita bisa berdialog, lama bisa di kuburan itu kan. Begitu kita ziarah kubur, anaknya karena sedih ingat kebaikan-kebaikan jasa-jasa orang tuanya, "Ma, ini anakku gini-gini." Kata ibunya, "Sabar ya nak." Gitu. Oh, bisa tiap hari datang itu kan. Jadi ada hikmahnya juga ya. Ya maksudnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau diperdengarkan ramai di dalam kubur kan. Kita mungkin nggak bisa tidur nih, terutama yang tinggalnya dekat kuburan, apalagi orang-orang Jakarta, orang-orang Betawi kan banyak yang dikuburkan dekat rumahnya. Saya dekat rumah saya di Jatiwaringin ada 2 kuburan tuh jalan, dikit. Ya, karena memang tradisi kebiasaan orang-orang Jakarta Betawi dulu yang meninggal biasanya dikuburkan dekat rumah. Beda dengan di Jawa, di Sulawesi memang ada tempat-tempat pekuburan. Tapi sekarang di beberapa daerah sudah dilarang, nggak boleh. Jadi harus di pemakaman resmi.
Ya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian gitu ya. Jadi ini menunjukkan bahwa Nabi mendengarkan apa yang ada di dalam kuburan, dan ini menunjukkan juga bahwa orang-orang meninggal dunia pun bisa mendengarkan sesuai babnya kan, bab yang dibuat oleh Al-Qurtubi. Lalu ini salah satu riwayat yang dijadikan dalil Al-Qurtubi bahwa orang meninggal dunia itu mendengarkan apa yang dikatakan orang yang masih hidup. Jadi kalau ada orang meninggal dunia itu tidak mendengarkan, yang tidak mendengarkan sesuai dalam konteks dunia seperti kita, berarti dia mendengarkan sesuai dengan konteks di alam barzakh. Dalil ini jelas. Ini salah satu dalil, jamaah sekalian. Nah, kemudian di sini Al-Qurtubi juga menukil satu riwayat yang diriwayatkan oleh salah satunya oleh Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 6 halaman 330. Suatu riwayat dari Rasulullah SAW, ma min ahadin, tidaklah seseorang yamurru bi qabri akhihi al-mu'min, melewati kuburan saudaranya yang mukmin, sesama muslim mukmin, kana ya'rifuhu, yang dulu dia kenal, fi dari dunia, di dunia ketika hidup. Jadi dia kenal, kemudian orang itu meninggal dunia, lalu dia lewat di kuburannya, fayusallimu alaihi, lalu dia mengucapkan salam. Ini makanya banyak sekali dalil kalau kita datang ziarah kubur itu memberikan salam. Bahkan tanpa kita sengaja ziarah kubur pun, misalnya kita lewat di jalan yang di sampingnya ada kuburan, kita sambil lewat ucapkan salam. Minimal assalamualaikum ya ahlal kubur. Kalau mau yang lengkap berdasarkan riwayat Muslim, assalamualaikum ya ahlal kubur minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa inna insyaallahu bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Tapi kepanjangan ya, apalagi kalau sekedar berkendara lewat. Tapi kalau tidak sempat panjang, cukup assalamualaikum ya ahlal kubur. Nah itu. Jadi kemudian dia mengucapkan salam. Illa kecuali arafahu, maka orang yang meninggal dunia tahu siapa yang memberikan salam. Wa radda alaihi salam, dan dia jawab. Tapi kita enggak dengar. Ya. Ini banyak sekali dalilnya. Nah, kemudian kan banyak orang menjadikan dalil nih. Di sini Al-Qurtubi mengutip di antara dalil orang-orang yang orang meninggal itu tidak mendengarkan apa dikatakan orang hidup. Di antaranya yang biasa mereka jadikan dalil firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Naml ayat 80, innaka la tusmi'ul mauta, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa membuat orang meninggal dunia mendengar. Nah, kemudian juga surah Fatir ayat 22, wa ma anta bimusmi'im man fil kubur, dan engkau Muhammad tidak bisa membuat orang-orang di kubur itu bisa mendengarkan. Nah, lalu dijawab oleh ahli tafsir, ya, fa hadhil ayat ini mahmulun ala anna dzalika fi ba'dil awqat duna ba'd. Jadi maksudnya yang ditegaskan Allah, jadi kan ayat-ayat Al-Quran itu kan harus ditafsirkan oleh para ulama, ada penjelasannya. Jadi tugas ulama itu menjelaskan teks-teks Al-Quran dan hadis. Jadi tidak bisa dipahami hanya terjemahan gitu. Itu tugas para ulama. Nah, maka kalau penjelasan tentang Al-Quran, namanya muncullah ilmu tafsirnya. Makanya banyak tafsir, kitab tafsir. Gak mungkin kita bisa memahami Al-Quran kalau tanpa melewati tafsir. Kalau kitab hadis ada namanya kitab-kitab syarah. Misalnya penjelasan tentang kitab Sahih Bukhari
Salah satu syaratnya kan banyak yang mensyarah Sahih Bukhari. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, itulah kata ulama, syarah paling lengkap, paling akurat tentang Sahih Bukhari. Ya, jadi hadis-hadis Sahih pun harus disyarah, harus diberikan penjelasan, dan itu yang menjelaskan ulama, bukan orang-orang seperti kita. Nah, maka kata ulama, maksudnya itu bisa terjadi pada saat-saat tertentu. Jadi kadang-kadang mereka tidak bisa mendengarkan, kadang-kadang bisa mendengarkan. Seperti halnya kita orang hidup, kan kadang-kadang kita mendengar, kadang-kadang tidak. Artinya pendengaran kita itu bukan tidak difungsikan, tapi kadang-kadang ada, tiba-tiba kita duduk di masjid ini, ada orang ngomong, sebagian dengar, sebagian tidak dengar. Kenapa? Karena mungkin yang lain lagi ngobrol, tidak fokus. Kamu dengar tadi enggak? Ya saya dengar, saya enggak dengar. Ya padahal dia tidak budak, kan tidak tuli. Jadi itu fi ba'dil awqati duna ba'din. Jadi bisa terjadi di saat-saat tertentu dan juga dan tidak di waktu yang lain. Wa qala ba'duhum, dan berkata ahli tafsir yang lain, fi ba'dil ashkhas duna ba'din. Nah, jadi bisa juga maksudnya itu terjadi pada beberapa orang tertentu dan juga tidak terjadi pada orang tertentu. Ya, jadi tidak umum. Ya, jadi itu khusus. Yang kedua, bahwa ayat itu maksudnya Nabi tidak kuasa membuat orang-orang yang meninggal dunia bisa mendengar. Siapa yang berkuasa bisa memberikan pendengaran itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa memberikan pendengaran kepada orang meninggal, orang hidup, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW cuma menyampaikan. Jemaah sekalian, tapi kalau ada orang yang tidak percaya, ya tidak apa-apa sih. Ada, saya tidak percaya kalau orang meninggal mendengar, terserah. Tapi jangan menyalahkan orang yang percaya karena juga punya dalil-dalil. Kan begitu. Jadi kita saling menghormati. Nah sekarang ada orang ya tidak setuju dengan pendapat orang, tapi dia menyerang orang, menyalah-nyalahkan orang. Itu yang membuat umat jadi gaduh, gampang menyalah-nyalahkan. Perbedaan pendapat biasa. Jangankan kita seperti ini, orang-orang dulu, para ulama, bahkan sahabat Nabi juga ada terjadi perbedaan pendapat di antara mereka, tapi mereka tidak saling memvonis. Ya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kemudian ini karena ini sudah masuk tema lain ya. Saya kira itu saja ya. Kita buka tanya jawab saja. Silakan yang mau menambahkan, yang mau bertanya silakan. Ya. Jadi Rasulullah